Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Nasim, NIM 0065. Di sini saya akan presentasikan sedikit materi dari saya yang berjudulkan Tafsir Tahlili guna untuk memenuhi UAS Matkul Usul Tafsir wal Qawaidu yang diampu oleh Pak Ulfi. Oke. Tafsir tahlili menurut etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu halala yuhallilu tahlilan, yang berarti melepaskan, membuka, atau mengungkapkan, mendefinisikan. Itu menurut etimologi. Sedangkan menurut terminologi, tahlili itu apa? Yaitu metode para mufasir untuk menafsirkan Al-Quran secara menyeluruh, yaitu ayat sesuai susunan ayat. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu semua ditafsirkan dalam metode tahlili ini. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu memaknai mahfudz atau kata per kata dalam Al-Quran. Semua dimaknai. Bagaimana cara memaknai? Yaitu bisa menggunakan nakli atau bisa menggunakan ro'i. Yaitu dalam ro'i itu menafsirkan sesuai ide gagasan para mufasir tersebut. Kalau nakli itu menafsirkan dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi. Apakah ada hadis Nabi yang sesuai dengan ayat ini? Nah, itu nanti berhubungan dengan langkah-langkah kedua, yaitu asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini membantu para mufasir untuk mengetahui latar belakangnya ayat tersebut. Apa yang membuat ayat tersebut turun? Nah, itu tentu ada keterkaitannya, memudahkan para mufasir untuk mengetahui apa sebenarnya mau ayat tersebut atau maknanya ayat tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencari munasabahnya. Para mufasir biasanya mencari keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lain, ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau surah ini dengan surah setelahnya atau sesudahnya. Itu membantu untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yaitu yang ketiga itu mengi'rabi atau mengungkapkan i'rabul Quran. Nah, apa itu i'rabul Quran? Yaitu perubahan akhir kalimat atau perubahan akhir kata itu. Nah, ketika sudah diketahui i'rab, nah kemudian apa yang selanjutnya? Yaitu mengungkapkan keindahan balaghahnya. Setelah diketahui i'rabnya, kemudian diungkapkan keindahan dari sisi balaghahnya, sisi mantiknya. Kemudian para mufasir itu biasanya mengambil hikmah atau kesimpulan lah dari ayat tersebut yang setelah ditafsirkan. Itu kesimpulannya apa? Biasanya dalam di akhir surah itu para mufasir itu mengemukakan kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya itu ditafsirkan. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan atau kekurangan dalam metode tafsir tahlili ini? Nah, untuk kelebihannya sendiri itu metode tafsir tahlili itu lebih meluas, atau para mufasir itu bisa menuangkan semua idenya, semua gagasannya, sehingga para pembaca itu lebih mengetahui, lebih paham. Karena apa? Lebih detail dalam penafsirannya, itu lebih detail. Nah, tapi kekurangannya apa dalam metode tafsir tahlil ini? Nah, kekurangannya itu tidak ada kesatuan tema. Intinya lebih mujmalah atau lebih global, sehingga itu untuk kajian tematik itu kurang cocok ketika menggunakan metode tahlili. Nah, intinya apa? Metode tafsir tahlili itu kuat dalam detail, namun lemah dalam kesatuan tematik. Karena apa? Ya memang passionnya tafsir tahlili itu mengungkapkan keseluruhan ayat, urutan ayat 1, ayat 2, ayat 3, semuanya itu ditafsirkan. Nah,
Beda dengan yang tafsir maudhu'i. Makanya kelemahannya itu di situ. Tafsir tahlili itu kekurangan dalam kesatuan tema. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.